An Amr ibn Salimah qala abi ji'tukum min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala idza hadaratis salatu fal yu'adzin ahadukum. Nah ini wal ya ummakum aksarukum qur'anan qala panadharu falam yakun ahadun aksara minni qur'anan faqaddamuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin rawahul Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Amr bin Salimah ia berkata, telah berkata bapak saya, aku datang kepadamu dari Nabi Muhammad SAW yang benar, yaitu ia berkata apabila hadir sholat, nah ini hadir sholat, sampai waktu sholat, hadir sholat, hendaklah seorang daripada kamu azan dan adalah mengimami kamu orang yang lebih banyak hafal Quran di antara kamu. Ia berkata, mereka lihat, tetapi mereka tidak dapati seorang lebih banyak menghafal Quran daripada saya. Lalu mereka majukan saya buat jadi imam, padahal saya berumur 6 atau 7 tahun. Budak letik boleh jadi imam. Kalau di situ misalnya orang-orang yang umurnya ada umurnya tapi bacaannya belum dianggap banyak. Ini ada nih yang apalagi sekarang gitu ya. Sekarang itu anak-anak kecil, para mahasiswa itu ada yang sudah hafal 30 juz itu ya, 5 juz, 8 juz, 10 juz, subhanallah. Karena memang mereka dibimbing, diarahkan untuk menghafal Quran. Karena Quran itu merupakan kitabullah ya. Quran itu kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk apa? Untuk ya petunjuk, untuk jalan, untuk hukum, untuk ketentuan, itu melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menjadi kewajiban orang muslim untuk membacanya, untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, untuk mengamalkannya, dan untuk mengajarkannya. Jadi orang itu bukan hanya untuk sendiri, ngajarin orang lain juga. Bukan di antara kelompok kita ada yang masih terbata-bata. Kalau belajar dalam kelompoknya kan mudah itu untuk menunjukkannya. Nah itu jadi di dalam hadis yang diungkapkan barusan itu ya. Jadi apa namanya, jangan ataupun apa yang diucapkan, yang dibacakan itu memang sudah menjadi perhitungan dalam membaca Al-Quran ketika menjadi imam. Dan yang di sini diungkapkan tadi anak umur 6 tahun atau 7 tahun. Kalau 6 tahun itu anak SD kelas berapa itu? Kelas hiji ya, udah dipersilahkan imam kalau bacaannya lebih banyak dan lebih fasih gitu, ya. Satu hadis terakhir dan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, mengimami kaum itu hendaklah orang yang lebih bisa membaca kitabullah, gitu, banyak hafalan gitu ya. Kemudian juga jika mereka sama tentang bacaan ya, sama, maka yang lebih mengetahui sunnah. Nah, ini. Jika mereka sama tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah tuh. Jika mereka sama tentang hijrah, maka yang lebih dahulu Islam. Tetapi di satu riwayat ini, umur dan janganlah sekali-kali seorang mengimami seorang di dalam kekuasaannya,
dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya melainkan dengan izinnya. Nah, itu dimaksud hadis itu yang pantas jadi imam di dalam satu golongan ialah orang yang lebih banyak menghafal Quran. Jika semua sama, maka yang lebih tahu sunnah Nabi. Jika semua sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika semua sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Begitu dalam aturannya gitu. Di satu riwayat, yang lebih tua umurnya di tempat kekuasaan seseorang tidak boleh orang lain jadi imam. Gimana maksudnya nih? Tidak boleh orang lain jadi imam melainkan dengan izinnya. Di tempat kekuasaan seseorang tidak boleh orang lain jadi imam melainkan dengan izinnya. Maksudnya apa ini? Ya, jadi kalau kita namu ya datang ke kampung orang, jangan kita merasa wah langsung saja jadi imam. Tidak boleh itu. Yang jadi imam itu yang ada di tempat itu. Jadi kita sebagai makmum saja kalau kita sedang namu di orang lain. Pertama kita tidak mengenal mereka, mereka tidak mengenal kita. Jangan langsung karena merasa hebat atau apa gitu ya, bisa terjadi dan itu kurang adab. Nah, pernah dulu ketika datang ke suatu tempat ya, ada yang langsung qomat gitu, si tamu itu gitu. Kata mukimin, apa ini qomat, belum saatnya. Oh gitu. Akhirnya semua diam. Kenapa? Nah itulah yang tidak tahu adab gitu ya. Makanya kemana kita bertamu, di mana kita berada dan itu baru kita datangi, maka kita memperhatikan bagaimana kebiasaan di tempat itu. Nah, bagus itu. Karena kalau nyelonong boy istilahnya gitu ya, nanti orang jadi kurang apa namanya? Ya mungkin kata orang siapa ini, dari mana ini, gimana ceritanya? Nah gitu panjang lebar pertanyaan. Dalam bahasa agamanya ya orang yang tinggal di situ yang punya hak untuk menjadi imam. Kecuali kalau disuruh, mungkin ini orang sudah tahu bahwa yang hadir itu adalah ulama misalnya. Ulama yang hadir nih, tahu itu ya. Nah maka si orang tahu persilakan, silakan Pak, silakan aja sini, silakan Bapak. Nah itu mungkin sudah dihitung bahwa orang itu bukan sembarang orang, tapi orang yang banyak ilmunya dan paham tentang pengamalannya. Kemudian tertib yang tersebut tentang jadi imam itu tidak wajib dan bukan syarat. Hanya lebih utama gitu bahasanya, lebih utama saja karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah jadi makmum menurut Abdurrahman bin Auf ya, di antara sholat ataupun di antara sahabat-sahabat Nabi ada terjadi turut menurut dengan tidak memperdulikan hafalan Quran, sunnah, hijrah atau umur. Ini hanya keutamaan saja. Jadi kalau juga mungkin itu bukan syarat tadi dikatakan, tapi itu keutamaan. Sepantasnya, sebaiknya.